إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid ini. Kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an, pembahasan kajian Al-Qur'an, dan Al-Qur'an petunjuk bagi kita dalam kehidupan, agar seorang selamat dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Di antara petunjuknya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Al-Qur'an agar kita jujur, agar kita menjadi hamba-hambanya yang jujur, tidak berkhianat. Allah mengatakan, "Wa ma kana lin-nabi ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Dan tidak layak bagi seorang nabi untuk yaghul, untuk berkhianat. Wa man ghalla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berkhianat, al-ghulul aslinya adalah pengkhianatan dalam harta rampasan perang. Harta rampasan perang semestinya diberikan kepada panglima, kepada pemimpin peperangan, nanti dibagikan sesuai dengan kebijakannya. Sebagian orang kemudian menggelapkan harta rampasan perang tersebut, diambil untuk diri dia sendiri. Ya, mungkin barang yang tidak kelihatan dia tidak serahkan. Ya, ini aslinya ghulul, tapi untuk semua bentuk pengkhianatan. Wa man ghalla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat dengan apa yang dikhianatinya, dengan membawa harta yang dikhianatinya. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ada orang yang ghulul dalam bentuk unta, maka dia akan membawa unta tersebut di atas punggungnya di hari kiamat nanti. Kalau ada yang ghulul dalam bentuk sapi, dia akan membawa sapi tersebut di atas punggungnya di hari kiamat nanti, dan bersuara sapinya. Ada yang ghululnya kambing, maka dia akan membawa kambing tersebut di hari kiamat nanti. Dan begitulah. Kalau zaman sekarang mungkin bukan onta, bukan kambingnya, tapi moge gitu mungkin ya. Gululnya moge, gululnya mobil sport gitu ya. Dia akan korupsinya moge, korupsinya dia akan bawa di hari kiamat nanti. Subhanallah. Ya. Maka demikianlah Al-Qur'an mengajarkan kita untuk jujur, maka jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam surat Fussilat, masih di ayat-ayat awal, di ayat yang keempat insyaallah. Namun sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu beberapa dalil, beberapa penjelasan para ulama tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Tafadhal. Qala sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah, maka pahalanya akan terus mengalir pada dia matuliyat, selama ayat tersebut dibaca. Subhanallah, ya. Satu ayat antum ajarkan, baik itu maknanya baik itu bagaimana membacanya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada sang pengajarnya matuliyat selama ayat itu dibaca. Kalau dibaca dalam sholat, maka menjadi besar pahalanya. Dibaca untuk kemudian dia juga mengajarkan kepada orang lain itu membaca lagi, akan mengalir kepada antum. Begitulah ajrul Quran, ya, pahala dari mengajarkan Al-Quran. Maka jangan kita terlewati dari pahala ini, dari kebaikan besar ini untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, tentunya kita belajar terlebih dahulu. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya kita mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai.
Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan di surat Fussilat, ya, bukan Al-Fussilat tapi Fussilat, ya, karena itu bagian dari kalimatnya Fussilat, artinya dijelaskan, diterangkan. Kita akan membahas ayat 4 dan seterusnya. Tafadhol mungkin dibaca dari ayat 4 sampai ayat 10. Allah Ta'ala في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Jazakumullah khairan. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menjelaskan tentang sifat Al-Qur'an. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum, maka sebagian besar mereka berpaling, fahum la yasma'un, maka mereka tidak mendengarkan. Ya. Ini masih membahas tentang Al-Qur'an dan awal ayat ini dibuka dengan menyebutkan sifat Al-Qur'an. Ha mim tanzilu minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun, sebuah kitab. Fussilat ayatuhu, dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan, dibaca, ya. Quran artinya dibaca, sebagai sesuatu yang dibaca. Arabiyan, berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahuinya. Basyiran wa nadhiran. Selanjutnya Allah menyebutkan sifat-sifat Al-Qur'an, yaitu apa? Basyiran wa nadhiran. Al-Qur'an basyir wa nadhir. Pemberi basyir, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pemberi peringatan bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang menyimpang, bagi mereka yang kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang, minta diberikan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maka Allah ceritakan siapa yang Allah beri nikmat tersebut, basyir. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab, orang-orang sesat, orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dan Al-Qur'an menjelaskan bagaimana sifat mereka, bahkan siapa pribadi-pribadi mereka, sosok-sosok mereka. Ya, ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada Samiri, ada Haman. Sebaliknya ada para nabi dan rasul, ada Dzulqarnain, ada Luqman, orang-orang baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Demikian pula bagaimana sikap-sikap mereka, sifat-sifat mereka, nasihat-nasihat mereka, pelajaran-pelajaran dari mereka, dan ujung kehidupan mereka. Ya. Ujung kehidupan mereka ini bukan sekedar kehidupan di dunia, tapi ujung kehidupan di akhirat. Semuanya ada dalam Al-Qur'an.
Dan demikianlah basyiran wa nadhiran. Di ayat yang lain Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina wa yubashshiral gimana? Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ya. Al-Qur'an itu qayyiman, lurus teguh, liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memberikan peringatan, ba'san syadidan, peringatan yang keras, ya, wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Basyir dan nadhir ini terkadang dalam Al-Quran disebutkan berbarengan, seperti ayat tadi, seperti surat Al-Kahfi tadi. Kadang-kadang disebut juga sebagai basyir saja apabila konteks ayatnya bagi orang-orang yang beriman. Kadang-kadang disebut juga nadhir saja, pemberi peringatan saja, ya, apabila konteksnya ayat tersebut atau surat tersebut atau rangkaian ayat tersebut bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringnya seperti itu, basyiran wa nadhiran, disebut kedua-duanya. Dan ini sifat Al-Qur'an juga merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga semestinya sifat seorang dai, sifat seorang dai. Dan kita semua mesti menjadi dai. Ya, enggak mesti antum ceramah di depan mimbar, ceramah ngisi di mana-mana, enggak mesti, tapi antum dai untuk anak-anak antum. Antum dai untuk cucu antum. Antum dai untuk siapa? Untuk teman-teman antum. Maka ketika kita memberikan pengajaran kepada mereka, basyiran wa nadhiran, ini penting. Basyiran, beri kabar gembira kepada mereka, tapi jangan terus-terusan kabar gembira sehingga mereka lupa, sehingga mereka akhirnya lalai, tapi berikan juga ada peringatan. Atau sebaliknya, jangan terus marah-marahin, jangan terus memberikan peringatan sehingga mereka takut berlebihan, akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi berikan juga kabar gembira. Hatta dalam urusan dunia begitu. Ya, orang tua atau kita jangan jadi orang yang kereng terus begitu. Marah-marah terus. Ya. Tapi ada saatnya seorang itu baik. Tapi jangan juga baik terus, enggak pernah marah, enggak pernah emosi, lembek terus. Orang akhirnya akan mengapa? Akan meremehkan orang seperti itu. Ya, basyiran wa nadhiran. Ya, dalam segala urusan berada di tengah-tengah antara ini adalah yang terbaik. Ya. Basyiran. Namun di sini Allah mendahulukan basyir, dan begitulah manusia senang dengan kabar gembira. Kita senang kalau dengan kabar gembira senang. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan basyiran. Ya, Al-Qur'an ini membawa kabar gembira, tapi jangan lupa dia juga apa? Nadhir, dia juga memberi peringatan, hati-hati yang maksiat, hati-hati yang menyimpang, hati-hati yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peringatan dalam Al-Qur'an. Wa nadhira, kemudian ini juga nadhir, pemberi peringatan. Ya. Memberi peringatan bagi yang bermaksiat, bagi yang kufur. Diperingati dengan apa? Dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Diperingati dengan apa? Dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Diperingati dengan apa? Diperingati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian dengan dirinya bahwa Allah itu betul Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah Subhanahu wa taala juga syadidul iqab. Azabnya pedih, ya. Fa yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu tidak ada satupun orang atau tidak ada satupun yang mengazab seperti azabnya Allah. Sangat pedih azab Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga At-Tawwab Al-Ghafur, Maha menerima taubat dan Maha mengampuni hamba-hambanya. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nadhir. Dan ini tadi ketika seorang berdakwah, ketika seseorang mengajak pada kebaikan, ketika seseorang mendidik, ini mesti kedua-duanya disampaikan dengan baik, dengan seimbang. Maka kita dalam beribadah kepada Allah dalam kondisi yang normal, khauf dan roja harus seimbang. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah itu harus
harus seimbang, ya. Allah menceritakan tentang doanya para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu, ini di surat Al-Anbiya, setelah Allah ceritakan kisah banyak para nabi, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu cepat-cepat berbuat kebaikan, segera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa takut, dengan rasa harap dan cemas. Rasa takut dan khauf dan roja, ya. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu boleh bagi seseorang untuk menekankan salah satunya. Misalnya dalam kondisi ketika seseorang menghadapi orang yang mau melakukan maksiat, ya, maka ini ditekankan basyir atau nadhir. Kita ketemu orang mau maksiat, ya, kita tekankan basyir atau nadhir, membawa kabar gembira atau memperingatkan. Orang mau maksiat, kita bilangnya apa? Peringatkan apa, kabar gembira? Tenang aja, maksiat aja, nanti Allah juga ampuni, ya. Allah Maha Pengampun kok, tenang aja. Kalau nanti kamu istighfar, Allah ampuni, ya. Atau kita peringatkan dia, peringatkan nazir, ya, kita peringatkan dia, antum jangan begitu, ya, kalau ada kesempatan taubat, kalau enggak ini siksanya pedih, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Kita ingatkan orang tersebut, begitu, ya. Pada momen-momen tertentu demikian harus nadirnya memang harus memberi peringatannya harus dikuatkan, menakut-nakutinya, takhwifnya harus dikuatkan, ya. Pada momen-momen tertentu kadang-kadang basyirnya harus dikuatkan, ya, basyirnya harus dikuatkan. Antum jenguk orang sakit, antum jenguk orang yang takziah, begitu, ya, itu basyir atau nadhir? Orang sakit antum kasih nadhir, antum takut-takuti, gitu, ya. Wah, antum belum taubat dosa antum, ya. Antum belum taubat dosa antum bisa masuk neraka nanti. Antum itu dulu bayar dulu utang antum sama ana, gitu misalnya. Orang sakit dibegitukan, gitu, nggak cocok, ya. Jadi basyir, kabar gembira, berikan kepada dia harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bertawakal dan terus jangan kehilangan harapan. Ia punya dosa, banyak-banyaklah istighfar, Allah ampuni, ya. Ketika orang mau bertaubat, ya, maka basyir. Orang datang mau bertobat, saya gimana, saya punya salah, punya dosa, punya maksiat, nggak bisa, Allah nggak bisa ngampuni antum, malah nggak jadi taubat orangnya, ya kan, ya. Antum ya nggak apa-apa, dan sudah lalu, ya sudah, biarlah berlalu. Sekarang antum taubat, antum istighfar, antum betul-betul. Kalau antum dulu suka ninggalin sholat, sekarang sholat 5 waktu dan tambah sholat sunnah. Nanti kalau antum taubat nasuha, Allah akan ampuni. Basyir, ya. Jadi memang dalam kasus-kasus tertentu harus juga memilih-milih, ya. Tapi secara umum kalau normal-normal saja antara khauf dan roja ini harus seimbang, ya. Harus seimbang. Kalau kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi menjelang kematian, itu perbanyak roja, perbanyak harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi mau maksiat, perbanyak rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyiran wa nadhiran. Begitulah Al-Quran dan begitu pula fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah sebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, dia dibaca, dia dijelaskan ayat-ayatnya berbahasa Arab, bahasa yang orang-orang kafir Quraisy itu pahami, ya. Kemudian mereka mengerti, liqaumi ya'lamun, pembawa peringatan, pembawa kabar gembira. Namun apa yang mereka lakukan? Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka sebagian besar dari mereka berpaling dan mereka tidak mendengar. Subhanallah, ya. Fa'aradu aktsaruhum, ya, mereka sebagian besar mereka berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh Allah dari mulut mereka sendiri, dari mulut orang-orang kafir Quraisy sendiri. Kenapa enggak mau beriman sama Al-Quran, sama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya karena mereka tidak mau mendengar kebenaran.
Ya, fa'aradu aktsaruhum, sebagian besar dari mereka. Subhanallah, Allah objektif. Allah tidak bilang semuanya. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Allah sebutkan fa'aradu aktsaruhum, sebagian besar mereka berpaling. Dan ini di zaman Makkiyah. Sebagian besar yang ikut Nabi SAW sedikit di Mekah. Pengikut Nabi SAW sedikit dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, maka aktsaruhum. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali yang seperti itu. Allah tidak menyebutkan semuanya, wa katsirum minhum fasikun, banyak dari mereka. Allah objektif dalam menilai sesuatu. Ya, maka ini perlu kita teladani, perlu kita jadikan pelajaran. Kita menilai sesuatu jangan apa, kalau bahasa Jawa gebiah uyah, tahu ya antum gebiah uyah, itu mengeneralisasi sesuatu secara umum. Kalau orang Padang pasti pelit misalnya. Ya. Kalau orang apalagi orang Jawa pasti sabar misalnya. Kita tidak bisa mengeneralisasi sesuatu, ya. Maka Allah pun mengatakan fa'aradu aktsaruhum, berpaling, sebagian besar mereka berpaling. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar kebenaran. Ya, fahum la yasma'un, mereka enggak dengar. Dan begitulah orang itu, hatta manusia demikian sampai sekarang. Orang lebih senang mendengar kebatilan yang menyenangkan hatinya daripada mendengarkan kebenaran yang menyesakkan hatinya. Sehingga banyak orang ketipu, ya kan? Banyak orang ketipu, manusia ketipu. Orang itu ketipu kenapa? Karena dia mendengarkan kebatilan yang menyenangkan hatinya. Ada orang SMS antum dapat hadiah mobil, dapat hadiah uang ratusan juta, terus suruh kirim ini, suruh kirim. Banyak orang ketipu enggak? Banyak orang ketipu, kenapa? Dia lebih senang mendengarkan kebatilan, mengikuti kebatilan yang menyenangkan hatinya daripada apa? Daripada mengikuti kebenaran yang menyesakkan dada. Sebagian kebenaran menyesakkan dada kadang-kadang. Ya, terutama ketika seseorang itu lama dalam kebatilan, sudah bergumul dalam kebatilan, terus datang kebenaran sesak dadanya. Susah untuk menerima kebenaran tersebut. Begitu sebagian besar orang kafir Quraisy. Mereka sudah menjadi budaya mereka untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, beribadah pada Lata, pada Uzza, pada Manat, pada Hubal dan lain sebagainya. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang untuk menyuruh menyembah Tuhan yang satu. Aja'ala alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan cuma satu? Aneh. Ya, aneh. Kebatilan yang menyenangkan hati kadang demikian. Orang lebih senang begitu, dan setan tahu tentang ini. Ya, maka itu dijadikan senjata bagi setan untuk menipu manusia, membuat manusia lalai. Ya, ketika mendengar kebenaran enggak mau menerima, sulit menerima. Nanti mau jadi apa masyarakat bangsa? Nanti mau jadi apa Mekah kalau cuma sesembahan cuma satu? Kan daya tarik Mekah dulu selain haji, karena hajinya itu diperbolehkan untuk mereka menaruh berhala-berhala di Mekah, di sekitaran Ka'bah. Sehingga bangsa-bangsa Quraisy ini, bangsa-bangsa Arab punya berhala-berhala ditempatkan di Ka'bah. Sehingga kabilah ini kalau mau ke Ka'bah, dia akan selain haji dan umrah, dia juga akan pergi ke berhala dia. Ada yang ditaruhnya di sofa, ditaruhnya di Marwah, ditaruhnya di dalam Ka'bah, ditaruhnya di sampingnya, ditaruhnya macam-macam. Ya. Mereka menaruh berhala-berhala mereka, sehingga itu menjadi daya tarik. Kalau kesyirikan, sesembahan cuma satu, ya, ini berhala-berhala begini mau dikemanain orang-orang, nggak bisa datang lagi ke Mekah. Perhitungan mereka begitu. Tidak ada daya tarik wisata lagi ke Mekah ini. Orang mau datang ke Mekah ngapain? Kalau ajaran Muhammad ini diaplikasikan, ya, ternyata tidak demikian. Subhanallah, dengan adanya ajaran Nabi SAW haji dan umroh bahkan kurang-kurang, ya, kuotanya kurang-kurang. Subhanallah. Ya. Maka demikianlah, ya, orang lebih senang. Maka ini setan tahu hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Setan. Setan dari kalangan jin dan manusia. Syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan jin dan manusia. Setan itu aslinya adalah sifat buruk, maka dia bisa jadi dari kalangan jin, bisa jadi dari kalangan manusia. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka mewahyukan, membisikkan satu dengan yang lainnya
zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang dihiasi, gurura untuk menipu. Ya, jadi demikian iblis menipu Adam dari dulu, dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Hal adulluka ala syajaratul khuldi wal mulkin la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan pada syajaratul khuld, pohon yang bisa membuatmu abadi, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Itu Allah nyuruh kamu ngelarang dari pohon itu biar kamu enggak abadi, biar kamu enggak punya kerajaan yang abadi, ya. Maka iblis menipu Adam. Ya. Begitulah manusia, senang mendengarkan kebatilan yang menyenangkan dirinya daripada kebenaran yang menyesakkan. Maka Islam mengajak kita, mengajarkan kita, mendidik kita untuk menerima kebenaran walaupun itu berat. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu berat. Islam mengajarkan kita seperti itu. Bukan menghias-hiasi kebatilan yang akhirnya menipu manusia, membuat orang semakin lalai, semakin jauh, dan jatuh dia, dunia akhiratnya jatuh. Orang kalau sudah berkubang dalam kebatilan, dunia akhiratnya jatuh. Bukan hanya urusan akhiratnya saja, urusan dunianya juga akan jatuh. Ya. Fa'aradu aktsaruhum, maka Allah mengatakan fahum la yasma'un. Kemudian mereka tidak mendengar. Ini bukan mereka tidak mendengar, enggak punya kuping atau kupingnya rusak, enggak, tidak mendengarnya, tidak mau mendengarkan dan tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Jadi tidak mendengar mereka itu bukan karena rusak, mereka enggak bisa dengar suara, tidak. Tapi mereka bisa mendengar suara, tapi mereka tidak mau mengambil manfaat dari apa yang mereka dengarkan. Apa itu Al-Quran? Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, mereka dengar, tapi mereka tidak mau mengambil manfaat. Lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka enggak mau mendengarkan Al-Quran dengan telinga mereka tersebut. Waliyadzubillah. Kita jangan sampai seperti itu. Ya, banyak orang ketika dibacakan Al-Quran dengan suara yang indah, senang dia. Tapi ketika diberitahu maknanya dan itu menyinggung dirinya, akhirnya benci dengan Al-Quran. Ya, banyak orang seperti itu. Nah, dibaca tafsirannya ayat 4. Mubasysyiral mu'minina bima 'adallahu lahum min al-jazaa'il jazil wa mukhawwifan al-kafirin min 'adzabillahi alim. Fa'aradu ma'dhabuhum anhu fahum la yasma'una ma fihi min al-huda sama al-qabulin. Mubasyiran al-mu'minin, basyiran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Bima a'addallahu lahum minal jazail jazil, berupa janji Allah Subhanahu wa taala al-jazil, yang mulia, yang agung, dunia maupun akhirat. Ya, mukhawwifan al-kafirin, nadhira yani mukhawwifan al-kafirin, menakut-nakuti orang-orang kafir, min adzabillahil alim, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fa'aradu mu'dhamuhum anhu, maka sebagian besar dari mereka berpaling dari Al-Quran. Fahum la yasma'una ma fihi minal huda sama'a qabulin, dan mereka tidak mendengar petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan mendengar yang untuk menerimanya, enggak. Mendengar, sekedar mendengar suaranya tapi tidak mendengar maknanya. Ya. Ini kalau antum ada PDF atau ada bisa di download ya kitabnya. Ini Mukhtasar fi tafsiril Quran. Antum cari di PDF banyak ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa alasan mereka? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainaka hijab fa'mal innana amin. Mereka mengatakan qulubuna fi akinnah, hati kami fi akinnah, ada penutupnya, enggak bisa. Mimma tad'una ilaihi, tertutup dengan apa yang kamu serukan wahai Muhammad. Wa fi adanina waqr,
di telinga kami ada sumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan kamu ada pembatas wahai Muhammad. Fa'amal innana aminun. Maka lakukanlah, kita juga akan melakukan. Subhanallah. Ini diucapkan oleh mereka untuk membuat Nabi SAW putus asa. Mereka mengucapkan untuk apa? Membuat Nabi SAW putus asa. Muhammad dakwah, kami nggak bakal dengar. Wahai Muhammad dakwah, hati kami nggak bakal terima. Wahai Muhammad, silahkan ngomong apa, kita akan memberikan batas antara kamu dengan kita. Ya, mereka ingin membuat Nabi SAW apa? Putus asa. Ya. Dan hakikatnya memang seperti itu. Satu sisi yang lain sebenarnya ini menjadi petunjuk atau menjadi bukti bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa membantah Al-Quran, tidak bisa membantah isi Al-Quran. Orang kalau bisa berdialog, kalau bisa membantah satu pikiran, satu statement, itu kan dia akan membantah statement tersebut. Oh, nggak benar, maka ini begini. Kamu nyuruh begini, oh nggak benar, maka ini begini. Ya, mereka tidak bisa membantah statement itu. Akhirnya apa? Ya ini yang mereka katakan. Pokoknya, kan gitu orang kalau udah pokoknya itu, pokoknya aku nggak mau dengerin. Pokoknya aku nggak mau ikut. Pokoknya, kenapa? Karena nggak bisa lagi membantah argumen dari orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Ya. Dan dalam hati kecilnya dia tahu bahwa itu kebenaran, dan dia nggak bisa membantahnya, sehingga keluar kata apa? Kalau orang sekarang, pokoknya aku nggak mau dengar. Pokoknya dia tahu hati kecil itu kebenaran, nggak bisa membantah lagi. Ya, menunjukkan lemahnya argumen mereka dalam kesyirikan, dalam kekufuran, lemah. Maka mereka mengatakan hal-hal ini. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka mengatakan qulubuna fi akinnah, hati kami fi akinnah, dalam sebuah selubung. Ada yang mengatakan akinnah adalah selubung, ada yang mengatakan akinnah itu kinanah, ini tempat menaruh busur panah, anak panah ya. Tempat menaruh anak panah. Anak panah itu kan ditaruh ya. Kalau belum dipakai ditaruh di tempatnya. Biasanya kemudian diselempangkan, kalau mau ambil diambil, begitu kemudian orang itu memanah. Akinnah ini tempat menaruh busur panahnya. Qulubuna fi akinnah, hati kami di sini nggak mau kami pakai buat dengar, buat memahami omongan kau wahai Muhammad. Ya. Atau akinnah juga menafsirkan selubung, sesuatu yang menyelimuti sesuatu. Hati kami ditutup, nggak bisa. Kami nggak mau membuka hati kami untuk mendengarkan kau wahai Muhammad. Wa fi adanina waqr, ya, di kuping kami ada sumbat. Ya, mereka juga mengungkapkan ini bukan karena mereka budek nggak bisa dengar begitu ya, tapi mereka budek dari mendengarkan hidayah. Kuping kami ada sumbatnya, kami nggak akan bisa mendengar, nggak akan mau mendengar apa yang kau katakan wahai Muhammad. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan kau ada hijab, ada batas. Maka kami nggak mau bersama engkau. Disebutkan dalam satu riwayat, dalam beberapa kitab tafsir, ini betul-betul dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal betul-betul menutup dirinya dengan sebuah kain. Wa min bainina wa bainika hijab, sambil ditutup dengan kain. Gitu. Sehingga turunlah ayat ini. Dan itu juga dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah menjelaskan, wa inni kullama da'awtahum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh alaihi salam ketika menjelaskan dakwahnya, wa inni kullama da'awtuhum, ya Allah, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan tangan mereka di apa? Di kuping-kuping mereka, nggak mau dengar, ya, nggak mau dengar ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup dengan baju mereka, dengan kain mereka. Wa asarru, dan mereka terus-terusan maksiat. Wastakbaru istikbara, dan mereka terus dalam kesombongannya.
Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama begitu. Sampai Nabi Muhammad SAW juga dibegitukan. Kemudian kata mereka, kata orang kafir Quraisy ini, fa'mal innana amilun. Maka beramallah engkau wahai Muhammad, kami juga akan beramal. Ada beberapa tafsiran dari ungkapan ini. Beramallah sesuai dengan ilmumu, kami juga akan beramal sesuai dengan ilmu kami. Beramallah untuk menyembah Tuhan yang kamu seru. Beramallah untuk menyembah Tuhan yang kamu seru. Kita juga akan tetap beramal, yakni menyembah Tuhan yang kita sembah. Atau ada tafsir lain, beramallah. Nabi SAW nadhir, ya, memberikan peringatan juga. Dan basyir sebagaimana di sini. Maka sebagian lagi menafsirkan beramallah. Kamu cerita masuk surga segala macam, silahkan kamu beramal. Masuk surga sendiri deh. Kita juga akan beramal. Kita juga punya surga sendiri. Begitu kurang lebihnya. Sebagaimana silahkan kamu beramal, memberi peringatan, atau kamu beramal untuk menghancurkan kami, wahai Muhammad, kami juga akan beramal untuk menghancurkanmu. Ya. Jadi mereka berpaling dan menentang Rasulullah SAW. Ya. Maka ini sebagai peringatan bagi kita, jangan seperti itu. Ketika datang kebenaran kepada kita, maka jangan seperti itu. Kalau itu kebenaran, ya terima. Ketika itu kebenaran kepada kita, ya perbaiki diri kita. Ucapkan terima kasih. Kalau itu benar, satu hal yang benar, ada kejelekan, kekurangan pada diri kita, terima, perbaiki diri, ucapkan terima kasih. Jika tidak benar, ya udah, nggak usah marah-marah, biasa aja, cuek aja. Ada orang bilang sama kita begini-begini, padahal itu nggak ada pada kita. Klarifikasi kalau perlu klarifikasi. Kemudian tidak perlu kita marah-marah. Kalau benar, perbaiki diri kita. Ya, akui sebagai sebuah kelemahan kita dan perbaiki diri kita. Begitulah seorang muslim. Ya, dia tidak apa? Dia tidak menolak kebenaran. Dia tidak berpaling dari kebenaran. Apalagi sampai kemudian mencela orang-orang yang membawa kebenaran. Ya, fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Fa'mal innana aminun. Maka beramallah, kita juga bakal beramal wahai Muhammad. Udah, pokoknya kita nggak mau dengar, hati kita nggak mau terima. Kita ada batas antara kita dengan kamu sudah. Maka lakukan, terserah kamu mau ngapain. Ya, kita juga akan melakukan apa yang mau kita lakukan. Subhanallah. Ya, ini respon dari siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi untuk merespon, ya. Bagaimana respon tersebut? Kayaknya udah Isya, ya. Insyaallah kita bahas pada pekan yang akan datang. Apa yang Allah suruh Nabi jawab kayak apa dengan penentangan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Insyaallah kita akan bahas setelah atau pada berikutnya. Mungkin baca dulu tafsirnya atau mau azan dulu? Azan dulu, kita baca tafsirnya. Fadhal azan. Dibacakan tafsirnya ayat yang kelima. Tafsiru min ayatil khamisah wa qalu qulubuna muqatun bi aqifati fala ta'qilu ma tad'una ilayhi wa fi adanina samamun fala tasma'u wa min bainina wa bainika sitrun fala yasilu ilayna syai'un mimma taqul fa'al anta 'ala tariqatik inna 'amiluna 'ala tariqatina wa la nattabi'ak. Wa qalu, mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, qulubuna mughattatun bi aghlifatin fala ta'qilu ma tad'una ilaih. Hati kami tertutup dengan penutup. Fala ta'qilu atau fala na'qilu ma tad'una ilaih. Kami tidak bisa memahami seruanmu wahai Muhammad. Kami tidak akan memahami seruanmu. Wa fi adhanina samamun fala tasma'uhu atau fala nasma'uhu. Dan dalam telinga kami ada somam, ada ganjelan, ada apa? Ada ganjelan apa ya?
Ada apa? Iya, ada somam itu apa ya? Penyumbat, nah, sumbatan. Fala nasma'uhu. Kami nggak bisa dengar apa yang kau omongkan wahai Muhammad. Wa min bainina wa bainika sitrun fala yasilu ilaina syai'un mimma taqul. Dan di antara kami dan kamu ada pembatas, maka apa yang kamu sampaikan nggak bakal nyampe kepada kami wahai Muhammad. Fa'amal anta ala tariqatika inna amiluna ala tariqatina. Beramallah engkau sesuai dengan tariqahmu, sesuai dengan jalanmu wahai Muhammad. Kami akan beramal sesuai dengan jalan kami, jalan kesyirikan. Enggak mau nerima. Wala natabi'u. Dan wala natabi'ak. Dan kami enggak akan ngikuti engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih, sabar orangnya, paling baik ngomongnya. Ini begitu kan? Apalagi antum, apalagi kita. Ya, maka tantangan dalam berdakwah mesti ada. Biarkan saja. Ya. Kita tetap terus menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan itu menjadi timbangan kebaikan bagi kita. Yang mau tentunya dengan cara yang terbaik, ya. Yang mau ikut alhamdulillah, ya. Dan yang tidak mau ikut suatu saat mungkin wallahu alam. Kadang orang terbuka hatinya bukan sekarang, nanti mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, kita terus sampaikan kebenaran dan juga pelajaran tadi kita jangan sampai dengan kebenaran menolak. Ya, menolak kebenaran. Ya, kalaupun kita belum bisa perbaiki, istighfar. Ya, kita dikritik sama orang, disampaikan sama orang, wah ini salah, ini enggak benar, ya udah istighfar. Kalau belum bisa perbaiki gitu, aduh gimana lagi, saya belum bisa ninggalkan kalau yang ini. Banyak istighfar sama Allah. Jangan menolak kebenaran. Jangan mencemooh orang-orang yang membawa kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya, ayat ke-6, Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab mereka. Ya, dengan jawaban yang subhanallah, yang tawadhu tapi mengena, ya, sesuai dengan hakikatnya dan semakin bikin sakit hati mereka. Jadi jawaban yang sakit hati itu nggak mesti jawaban yang kencang-kencengan begitu ya. Jawaban yang tawadhu tapi mengena itu juga akan membuat mereka orang-orang musyrik ini kemudian mengingkar, semakin nggak senang dengan Nabi SAW walaupun beliau jawab dengan sangat tawadhu. Insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-6 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Fadhil. Kalau ada. Baik, bismillah, apakah ada jamaah yang ingin bertanya? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa seperti pertanyaan terkait tentang syirah wa nadhirah? Kalau seandainya kita mempraktekkan syirah wa nadhirah kepada orang tua di Indonesia, apakah ada perbedaan ketika kita menyampaikan kepada kedua orang tua dengan untuk ada mungkin hanya sebatas kerabat orang dan sebagainya? Prinsipnya tidak ada perbedaan, cuman memang tadi melihat kondisinya mana yang lebih tepat, basyiron ataukah nadhiron, apakah memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Ya, ketika orang tua kita semangat beramal soleh maka basyiron, ketika orang tua kita mau melakukan sesuatu maka nadhiron. Nah, tinggal bagaimana nadhirnya ini, bagaimana memberi peringatannya ini. Ya, kata-kata apa yang bisa kita sampaikan yang terbaik, ya, dan itu harus kita susun, harus kita pikirkan, jangan juga sembarangan, wabil khusus sama orang tua, ya. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang perlu diperhatikan betul atau yang perlu disadari betul dalam dakwah, sadari betul bahwa kita itu bukan pemilik hati manusia, hati orang tua kita, ya. Dan Allah lah pemilik hatinya. Tugas kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Diterima enggaknya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah hati itu menerima hidayah atau tidak, ya. Maka sebagian orang pokoknya harus begitu orang tuanya, ya. Maka kemudian dia memaksakan diri, akhirnya justru kontraproduktif dengan dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama saja, ya. Cuman lihat bagaimana kondisinya, kapan memberikan kabar gembira, kapan memberikan peringatan, dan bagaimana caranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
juga apakah akan ada yang dari jemaah. Cukup ya. Baik, kita tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.